penyebabnya lah, etiologinya atau bakteri virus yang menyebabkannya itu SARS-CoV-2 itu kan mutasi gen dari SARS-CoV-1, SARS-CoV. Nah itu kan dia dibilang bahaya ya bahaya karena kita pengetahuan kita masih sedikit, masih terbatas. Terus yang paling berbahaya dari perbandingan antara dua virus ini dua virus ini yang paling berbahaya, perbedaan paling mendasarnya itu adalah penyebarannya yang sangat cepat. Jadi kalau dulu SARS itu dia nggak secepat ini. Kalau ini tuh memang benar-benar ada droplet dikit itu bisa berkembang. Kalau yang dulu itu dia nggak secepat ini penyebarannya. Nah yang dibilang berbahaya kalau untuk variasi kasusnya memang bervariasi sekali. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, itu pun masih tanpa dipengaruhi penyakit penyerta lainnya. Nah, dibilang berbahaya ya berbahayanya karena kita belum tahu dan variasinya itu sangat luas. Jadi kita nggak bisa mengkonten penyakit itu di variasi yang cuman variasi ini. Nah, itu yang berbahayanya. Yang makanya sebenarnya lebih bagus kan mencegah daripada sampai terkena, karena kalau udah terkena kita nggak tahu spektrum kita itu apakah ringan, sedang, berat atau tanpa gejala. Nah bahkan pun yang terlihat ringan secara mata manusia pun itu pun juga ada bom waktunya, kayak yang mungkin paling udah pernah dengar happy hypoxia, itu kan yang paling belum. Happy hypoxia itu kan dibagi dua kata lah ya, itu hipo dan oksia. Oksia itu kan oksigen, hipo itu kan turun, rendah. Nah jadi itu kadar oksigen di dalam darah itu rendah. Tapi kenapa dibilang happy? Karena nggak ada gejalanya. Nah jadi sebenarnya ketika mekanisme tubuh kita, oksigen kita kurang, itu pasti akan muncul gejala di kasus normal. Entah dia mulai sesak, karena dia sesak kan mekanisme supaya masuk oksigen lagi, supaya bisa meningkatkan. Atau pusing itu berarti aliran darah ke otaknya sudah mulai berkurang atau oksigen darah ke otak mulai berkurang, makanya fungsi-fungsi di tubuh yang lainnya juga akan dikurangi, jadi nggak seperti biasa. Nah itu mulai muncul gejala seperti itu biasanya. Cuman di kasus COVID ini ada yang fenomena namanya happy hypoxia, jadi kita harusnya kadar oksigen dalam darah itu sekitar normal 90% itu masih bisa ditolerir, tapi bagusnya sih udah dapat pertolongan oksigen. Nah di atas 90% itu normalnya orang kayak kita lah, kayak kita gini tuh bervariasinya 90 sampai 100%. Nah di orang-orang dengan COVID itu yang dengan happy hypoxia itu bisa di bawah 90 dan tanpa gejala, dan dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah itu yang bisa menjadi bom waktu ke depannya. Kenapa dibilang bom waktu? Karena kalau oksigen di dalam darah itu kurang, otomatis kan sirkulasi ke seluruh organ itu akan berkurang. Nah mekanisme dalam tubuh kita ini di settingan awalnya itu kalau memang berkurang, yang paling pertama kali akan dilindungi itu adalah otak dulu. Nah makanya suplai ke otak dulu bisa dicukupi. Nanti kan karena di otak itu kan fungsi-fungsi yang lain pusatnya di situ kan, yang ininya lah, CPU-nya, core-nya. Jadi dia akan meregulasi semua fungsi, walaupun fungsi-fungsi lain ada fungsi-fungsi volunteernya ya, atau fungsi-fungsi yang bisa kerja sendiri, tapi kan tetap dari otak yang semuanya. Jadi kalau misalnya otaknya bermasalah, otomatis fungsi-fungsi lain naik. Nah masalahnya kalau di happy hypoxia ini, walaupun tidak ada gejala kan dia penurunan kadar oksigennya akan secara gradual atau bertahap. Nah lama-lama kan otomatis yang dari awalnya dia memenuhi kebutuhan otak, kan kebutuhan otaknya juga nggak bisa terpenuhi. Nah kalau udah kebutuhan di otaknya nggak bisa terpenuhi, otomatis di fungsi-fungsi lain dia juga akan terganggu. Nah itu yang bisa dibilang bom waktu. Kenapa tiba-tiba kok ya kita masih kayak biasa kayak gini, terus besoknya udah mulai sesak, mulai penurunan kesadaran dan segala macam. Nah itu spektrum luas itu yang nggak bisa kita yang hypoxia itu setelah 14 hari. Enggak, 14 hari itu waktu waktu inkubasinya rata-rata. Jadi itu sebenarnya bisa, kalau nggak salah itu bisa pernah ada yang sampai 30-an hari gitu.
ada bukti yang menyatakan itu bisa sampai 30-an hari inkubasinya. Inkubasi itu dari pertama kali kita kontak sampai virusnya itu bereplikasi di dalam tubuh sehingga mulai memunculkan penyakit. Atau bisa dikatakan ya positif itulah, itu udah berarti kan lagi sedang terinfeksi kan, terlepas dari gejalanya, tanpa gejala sampai gejala berat. Nah itu masa inkubasi itu ya dari 3 atau 4 hari sampai ada yang sampai 30 hari, tapi rata-ratanya sekitaran 2 minggu. Karena kan orang-orang sebenarnya kalau diisolasi itu 2 minggu, karena harapannya setelah minggu kedua selesai dia kontak dengan orang lain minimal, nah itu dia sudah tidak ini lagi, atau misalnya terbukti dia sudah tidak membawa virus seperti itu, tapi bukan berarti dia tidak bisa terkena lagi setelah keluar lagi. Nah makanya sebenarnya ya ini kalau dibilang penanganannya memang karena kita nggak tahu apa, awalnya nggak tahu, memang sebenarnya harusnya ya memang agresif kayak di Wuhan itu kan sampai di lockdown. Ya fungsinya lockdown itu untuk mengurangi kontak sehingga penyebarannya itu masih bisa dikonten di satu wilayah, nggak harus menyebar jauh lah gitu. Karena kan satu orang aja itu kalau nggak salah ya penelitiannya itu bisa menularkan ke, kalau nggak salah itu 5 sampai 5 orang. Nah 5 itu kan 5 orang menyebarkan masing-masing 5, itu kan udah berkuadrat-kuadrat. Nah itu kan fungsi apa namanya matematika juga. Fungsi koordinat. Nah itu kan masalahnya kan bukan hanya yang sakit, yang fungsi kuadrat pokoknya itulah, mesti bertumpuk-tumpuk gitulah dia kan. Nah itulah yang kita nggak tahu spektrumnya. Tapi nggak ada ciri-ciri apakah orang itu dia tipe yang nggak ada gejala. Kalau misalnya terinfeksi ciri-cirinya begini, kalau yang bakal berat ciri-cirinya gini. Nah itu jadi tuh awalnya kan kita mikirnya dulu sakitnya itu cuman di paru-paru aja kan, jadi gejala paling seringnya itu batuk, sesak nafas sama demam. Tapi ternyata dia itu punya reseptor di hampir seluruh tubuh kita, makanya bisa muncul diare, bisa muncul penurunan penciuman, penurunan rasa, karena dia bisa bisa menyerang banyak hal. Nah itulah yang dibilang kalau dibilang berbahayanya itu, ya itu nggak bisa dibilang nggak bahaya, tapi dibilang bahaya juga nggak semuanya bahaya, tapi dia sangat luas sekali. Nah, yang repot itu sebenarnya kalau udah ada penyakit penyertanya. Penyakit penyerta itu yang paling berbahaya itu hipertensi atau darah tinggi. Terus DM juga bisa menyebabkan yang berbahaya DM. Terus penyakit pada paru bisa kayak kencing darah, kencing manis, orang kenal kencing manis. Terus banyak sih kasus-kasus kayak HIV itu kan dia sudah mulai ada penurunan fungsi imun. Nah itu juga yang rentan, orang-orang tua, orang-orang geriatri atau orang lanjut usia, anak balita itu. Nah kalau di anak-anak itu penelitiannya malah dia itu lebih menularkan. Jadi anak-anak itu bisa lebih menularkan ke orang dewasa. Anaknya sendiri. Tapi kalau di anak-anak memang dari angka keberatannya itu memang nggak seberat dewasa, tapi dia bisa jadi media penularan. Nah, jadi dia cenderung tidak terlalu sakit, tapi karena dia nampak nggak sakit itu maka dia menularkan. Nah, itulah yang nanti peluk juga anak kecil. Iya. Oh jangan belum ya. Kok awal belum? Ya kayak gitulah itu dia. Seluas itu spektrumnya, nggak bisa diinikan, nggak bisa kita bilang ini. Karena memang bisa berpotensi, bahkan ya itu tadi kayak bom waktunya aja ada. Jadi dibilang yang sembuh, bahayanya bingung ya. yang sembuh ada juga. Ada, kalau sembuh juga ada. Angkanya udah Awalnya sih itulah. sampai saat ini. Macam mana dia dibilang sembuh gitu? Sembuh itu sekarang kalau kriterianya itu intinya dia udah melewati masa isolasi dari hari pertama infeksi sampai 14 sampai 21 hari. Biasanya itu dia sudah tidak menularkan lagi. Tapi dia masih mungkin kalau di swab masih positif, tapi secara penularannya dia udah tidak menularkan lagi. Sekarang kan sebenarnya virus ini bukan gampang ya, maksudnya ya dia
dengan imunitas aja dia tuh bisa mati sendiri. Karena karakter virus itu di mana-mana memang kayak gitu. Dia udah sembuh itu bisa terinfeksi lagi. Bisa. Kemarin ada beberapa ininya, kasusnya ada. Kasus yang dilaporkan secara ilmiah ya, bukan kasus di media ya. Kalau secara ilmiah ada yang sudah dilaporkan 2 kasus, tapi itu kan masih anomali ya, bisa kita bilang. Kalau cuma 1-2 orang itu kan masih anomali. Belum bisa kita bilang ada. Iya. Itu kan masih anomali. Nah, kalau secara teori harusnya udah sembuh, udah terbentuk. Harusnya sih sudah terbentuk Imunitas imunitasnya. berarti. Tapi sebenarnya terbentuk imunitas itu bukan berarti dia jadi kebal, enggak. Itu lebih ke arah ini metode vaksin ya. Kenapa vaksin itu bekerja itu bukan berarti dia tidak akan kena infeksi itu. Dia bisa kemungkinan kena, tapi secara pergerakannya itu tidak seberat kalau orang-orang yang nggak punya imun. Karena dia, vaksin itu gimana ya cara menganalogikan? Dia itu kayak inilah. Misalnya katakanlah infeksi ini adalah kayak maling gitu kan. Nah pas pertama kali masuk kan dia itu kita nggak tahu dia itu maling. Nah ketika sudah tertangkap sama sistem pertahanan kita, oh dia ini maling nih. Nah berarti kan dia ada mekanisme dari kita entah apa. Nah ketika suatu saat maling yang sama datang, kita kan sudah mengenali. Oh, ini maling. Nah jadi kita udah punya pencegahan dari awal. Nah jadi vaksin itu seperti itu, kita dikenalkan dengan Dikasih foto-foto malingnya lah. iya, jadi identifikasinya itu udah ada, memorinya itu udah ada. Kalau bahasa kedokteran itu sel memorinya itu udah ada. Jadi ketika ada bakteri atau virus atau jamur yang masuk itu, sejauh ini baru bakteri sama virus yang ada vaksinnya itu, dia udah langsung bisa nyerang tanpa sebelum dia berkembang biak lebih jauh, sebelum dia kena infeksi. Dan kalaupun sudah terlambat lah gitu katakanlah dia juga udah berkembang biak, nah itu lebih cepat penanganannya karena kita udah punya. Tapi kalau seandainya baru pertama kali kena, itu sel tubuh kita tuh harus dipaparkan dulu, harus dikenalkan dulu sama bakteri atau virusnya. Nanti bakteri atau virusnya itu sudah bereplikasi, udah bereproduksi lebih banyak, kita baru bisa mengeluarkan sistem pertahanan. Nah itu yang telat, bukan telat sih, lebih telat. Nah lebih telat jadi sehingga kasusnya lebih panjang, tingkat keberatannya juga lebih berat. Nah dengan vaksin itu proses pengenalan itu udah kita potong. Jadi ketika ada virusnya langsung diserang. Nah itu bisa dia tidak infeksi, ataupun kalau infeksi waktu penyembuhannya lebih cepat dan dia tidak seberat orang-orang itu. Itu mekanisme kerja vaksin, teorinya seperti itu. Dan sebenarnya vaksin itu ya wajib, dibilang wajib sih ada yang wajib kan, vaksin wajib, imunisasi dasar itu wajib. Nah, kalau yang kayak COVID ini kan sebenarnya belum wajib karena kan memang masih kita belum tahu kan. Nah yang teori herd immunity itu sebenarnya di vaksin juga bekerja. Jadi misalnya ada katakanlah di satu golongan itu ada dari 100 orang gitu lah kan, adalah 10-20 orang anti vaksin gitu kan. Nah mereka bilangnya dengan teori-teori dulu pokoknya nggak ada dan segala macam. Nah tapi kan 80 orang lain pro vaksin kan. Nah 80 orang yang divaksin ini dia akan melindungi 20 orang yang anti vaksin. Jadi seolah-olah mereka yang tidak divaksin pun Ikut kayak nggak ada infeksinya. Nah itu kan yang sebenarnya bisa dipatahkan dengan teori ini. Jadi orang-orang yang vaksin itu akan melindungi orang-orang yang tidak divaksin. Karena dia tidak Jadi sumber infeksinya itu enggak kemungkinannya itu cuma 20% kan dari satu kelompok itu yang terkena kan kemungkinan cuma 20%. Tapi kan kalau misalnya 80% orang lainnya misalnya udah kena, dia kan cepat ditangkas dan proses penularannya lebih kecil lah dibandingkan kalau misalnya enggak. tapi ini Bang, jadi lucu juga ya Bang, kelompok anti vaksin nggak mau vaksin, tapi dia berharap perlindungan dari orang-orang yang udah Iya, vaksin gitu ya. Jadi dia juga percaya vaksin berarti ya. Nah, itu yang enggak yang Tapi ya lucu jadinya. yang orang enggak tahu. itu dari kelompok Islam aja tuh dan yang Hanya di luar negeri juga. Jadi lucu gitu, mereka anti vaksin, tapi mereka mengharap perlindungan dari orang-orang yang udah divaksin gitu. Jadi mereka Karena percaya vaksin. Banyak sih banyak yang nggak tahu kalau itu mereka mendapat perlindungan. Tapi bukan berat. Nah masalahnya adalah orang-orang yang anti vaksin ini dia ngajak orang lain untuk tidak vaksin. Nah
itu yang berbahaya Yang karena bertambah ya. jadi itu angkanya itu memang dia di setnya itu 70-30 itu udah. Jadi kalau perbandingannya udah 50 banding 50 itu Bahaya. bisa jadi bom waktu dan yang sudah